Mudah-mudahan dengan kita membaca doa pembelajaran hari ini diberkati oleh Allah. Nah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini juga bermanfaat bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, dengan subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran ke-1. Ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Penemuan tentang listrik. Iya, penemuan tentang arus listrik. Bagaimana kita sebelum ada listrik dan bagaimana kita setelah ada listrik? Sebelum ada listrik bagaimana? Sekarang setelah ditemukannya listrik, ya. Sekarang kita akan lanjut dengan penemuan televisi. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan tentang penemuan televisi, Ibu ingin membangkitkan rasa nasionalis kita dulu dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Siapa yang bisa memimpin ke depan? Ya, silakan pimpin aja. Pimpin ke depan. Ya, silakan ya. 1, 2, 3. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu singkat untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, silakan duduk ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu tadi dapat meningkatkan rasa nasionalis kita. Nah, kalian mau ngecek kehadiran? Ada yang sudah datang? Ada ya? Siapa? Nur Aini. Ada kabarnya? Baik. Iya, seperti biasa kalau kita tidak datang ke sekolah, kita harus memberi kabar ke sekolah. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, dengan subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Nah, pembelajaran minggu lalu kita telah membahas tentang penemuan listrik. Sekarang kita masuk ke penemuan televisi. Nah, dengan kita mempelajari penemuan televisi ini, kita akan belajar tentang pengaruh-pengaruh acara televisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini akan memberi manfaat kepada kita. Nah, dengan kita pelajari ini, itu banyak manfaatnya bagi kita ya. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu mau menampilkan suatu bacaan. Silahkan kalian baca ya. Silakan kalian baca. Ya, silakan dibaca. Silakan dibaca.
Udah disimak videonya? Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian berkelompok. Kelompoknya seperti biasanya ya. Silahkan duduk berkelompok. Ya. Silakan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mejanya diangkat, Tante. Perhatikan semua, Ibu punya LKPD atau lembar kerja peserta didik ya, yang akan kamu isi. Dan Ibu juga punya bahan ajar, yang bisa kamu baca untuk membantu kamu dalam menjawab lembar kerja ini. Silahkan kamu baca bahan ajar dulu, lalu kamu kerjakan LKPD-nya berdasarkan teks dan video yang telah kamu lihat tadi. Ya, silahkan. Silahkan dikerjakan berkelompok. Silahkan dikerjakan. Nah, sebelum kerjakan, coba perhatikan. Nah, di sini ada nama kelompok, kamu buat nama kelompok di atas. Kemudian nama anggota kelompok. Kita paham? Nah, selanjutnya
dan apa solusinya. Selanjutnya, setelah kamu menonton video tadi, kamu diminta untuk membuat pengaruh positif sebanyak-banyaknya berapa yang kamu dapat, kemudian pengaruh negatifnya juga. Semakin banyak semakin baik. Paham? Ada pertanyaan? Ya, nah, paham bisa dikerjakan? Bisa ya, silahkan dikerjakan berkelompok. Silakan bekerja berkelompok. Bang, ajarnya dibaca ya. Kelompok 3 ada ragu? Ia adalah penemu yang pertama kalinya yang pertama kalinya pada Solusi video
Kita bisa mengetahui keadaan dunia. Kita bisa mengetahui keadaan dunia. Nah, boleh menjadi menambah wawasan pengetahuan. Kita bisa menambah wawasan pengetahuan. Udah siap? Belum. Belum. Oke, lanjut. Sekarang. Foto udah? Tiga belum? Asia. Sudah. Dan ya? Dah? Dah? Lalu? Dah semua? Dah. Dah. Kelompok satu sudah? Kelompok dua? Sudah. Oh, tinggal satu lagi. Kelompok tiga udah? Udah. Ya, kita tunggu kelompok dua sebentar dulu. Nah, silakan disiapkan, diselesaikan. Nah, bagaimana kelompok dua udah?
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 3. Sebagai sarana belajar. 4. Mengetahui informasi pendidikan. 5. Kita bisa mengetahui perubahan sosial dan budaya. 6. Kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui. 7. Kita mengetahui problem orang lain. 8. Sebagai ide-ide kreatif. 9. Sebagai hiburan saat waktu pulang. Pengaruh negatif. 1. Kita bisa lupa dengan sholat 5 waktu. 2. Membuat kita lupa belajar. 3. Membuat kita menjadi menurun. 4. Bisa mengetahui cara berkata kotor. 5. Kita bisa menjadi orang bodoh. 6. Membuat nilai moral menurun. 7. Bisa membuat mata sakit. 8. Mendapatkan ide-ide negatif dari televisi. 9. Bisa menjadi kecanduan menonton televisi. Ya, bagus. Kelompok lain silakan tanggapi. Kelompok 1 dulu, silakan. Lumayan? Oke, hebat. Ya, bagus. Kelompok 2, kelompok 2? Lumayan bagus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Silakan. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Namanya tolong dikeraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tolong diperhatikan. Baiklah, kami akan Mempresentasikan. Jangan tolong simak ya namanya. hasil dari Kelompok 2. Belakang diperhatikan temannya, disimak. 1. Dari teks eksplanasi ilmiah yang dibacakan, tuliskanlah informasi penting dari teks tersebut sesuai dengan strukturnya. Pernyataan umum. Johann Longibert adalah penemu pada saat itu pertama kali menemukan televisi. Darat penjelas. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Kesimpulan dan pesan. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima sinyal yang menghasilkan gambar dan suara. 2. Dari video yang telah ditayangkan, analisis permasalahan yang terjadi, penyebab dan solusi dari Diperhatikan Anda. kemudian Perhatikan ya, temannya yang tampil. dalam kolom di bawah ini. Permasalahan. 2 orang anak yang bertengkar ingin menonton televisi dengan selera yang berbeda. Suaranya keras ya. Penyebab permasalahan karena orang tuanya tidak melarang anaknya menonton film dewasa. Solusi pemecahan masalah. Orang tuanya harus menemaninya ketika menonton televisi dan melarang menonton film dewasa. Salah seorang anak harus mengalah agar tidak bertengkar. Keras suaranya Anda. Yang lain tolong perhatikan. Yang ditayangkan menggunakan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Anda bisa meniru dengan faktor 5 merusak depan, 6 merusak moral, 7 bisa membuat terhadap pelajaran, 4 bisa menjadi kecanduan, 5 nilai pelajaran akan menurun. Keras suaranya Anda. Pengaruh positif, bisa tahu apa yang terjadi di luar sana. 2. Menjadi hiburan. 3. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lengkap. 4. Membawa perubahan sosial budaya. 5. Kalau menonton tontonan kita baik
bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya melihat. Dari video yang telah ditayangkan dari salah permasalahan yang terjadi menyebabkan solusi dari Dapat awal dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia. Jika dapat membuat cakrawala dan pembelajaran. 4. Mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna untuk masa depan. 5. Mengetahui barang atau produk yang sedang tren saat ini. 6. Mengetahui Namanya dijelaskan. perkembangan Yang lain tolong Pak ya. Tolong di dalam menanggapi nanti. maupun di luar negeri. 7. Bisa menjadi sarana belajar. Dapat membuat mata kita menjadi lebih luas. Pelajaran sekolah menjadi tertunda. 3. Belajar menjadi malu. 4. Sekolah tidak terbaik. 5. Menjadi kehidupan menangani. 6. Pekerjaan menjadi tidak teratur. Bisa mengatur waktu. 8. Merubah masa depan membuat menanti. 9. Bisa mengetahui bagaimana cara berkata-kata. Nah, silakan kelompok 1 beri tanggapan. Hebat, Bu. Hebat? Ya, kelompok 3. Bagus, Bu. Bagus. Ya, dari tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 penampilannya bagus. Silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang kita akan merefleksi atau kita akan membahas bersama ya LKPD kita. Nah, yang pertama silakan. Nah, yang pertama soal pertama apa katanya? Kita bahas bersama ya. Dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca, tuliskanlah informasi penting dari teks tersebut sesuai dengan strukturnya. Iya. Nah, dari teks eksplanasi ilmiah yang telah kita baca, kita diminta untuk menemukan informasi penting, tapi informasi penting ini berdasarkan struktur teks eksplanasi ilmiah. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Ya, silakan kelompok 3 ya Nadia. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan tentang suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Iya, bagus. Teks eksplanasi ilmiah adalah suatu teks yang menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Nah, apakah teks yang kita baca tadi teks eksplanasi ilmiah? Iya, karena dia berisikan suatu apa? Menjelaskan suatu penemuan televisi. Iya kan? Nah, kita lanjut ke struktur teks eksplanasi ilmiah. Coba, ayo, apa ada berapa struktur teks eksplanasi ilmiah? Silakan menghitung. Ada 3. Apa-apanya 3 ya, Sensa? Apa? Pernyataan umum. 1. Deret penjelas. 1. Pesan atau kesimpulan ya, bagus. Nah, jadi struktur teks eksplanasi ilmiah itu ada 3. Pertama adalah pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum pada teks eksplanasi ilmiah? Ya, yang lain lagi? Saya undang saja. Yang lain mana? Apa itu pernyataan umum? Ya, siapa pernyataan umum pada teks eksplanasi ilmiah? Ya, berisi tentang fenomena umum yang akan dibahas atau berisi tentang topik masalah yang akan dibahas pada teks tersebut. Nah, kemudian struktur nomor 2, deret penjelas apa itu? Deret penjelas, ya coba jawab. Deret penjelas itu apa? Jawaban dari pertanyaan bagaimana dan isinya tentang penjelasan yang detail mengenai proses terjadinya suatu fenomena yang jadi topik utama dalam teks. Iya, dia menjelaskan apa yang ada di topik
dari topik masalah. Ya, apa yang ada di pernyataan umum dijelaskan pada paragraf deret penjelas. Nah, kemudian struktur teks eksplanasi yang ketiga apa lagi? Kesimpulan dan pesan. Kesimpulan dan pesan atau juga bisa berupa pendapat dari penulis. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat LKPD kita. Nah, yang merupakan pernyataan umum. Yang merupakan pernyataan umum terletak pada paragraf keberapa? Pertama ya. Berarti terletaknya pada paragraf pertama. Apa informasi penting yang ada pada paragraf pertama itu? Ya, yang lain. Satu lagi. Ya, ini. Yang guru adalah penemu yang orang menempatkan itu pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai telepon. Iya, adalah tentang seorang ilmuwan yang bernama John Logie Baird. Ya, seorang penemu televisi. Ya. Jadi terletak pada paragraf pertama. Kemudian selanjutnya deret penjelas. Deret penjelas, iya silakan Dio. Mana yang merupakan deret penjelas? Fungsi kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Gelombang elektronik terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Pesawat televisi mengubah sinyal yang diterima objek gambar yang untuk sesuai objek yang transmisikan dalam bentuk hitam, putih atau berwarna. Iya, deret penjelasnya juga dibacakan oleh teman. Terletak pada paragraf berapa dibacaan lagi? Kedua, iya. Di paragraf kedua itu apa informasi pentingnya? Tentang apa? Bagus, prinsip kerja televisi. Ya, tentang prinsip kerja televisi. Yang mana dapat merubah gelombang elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan atau pesan. Iya, silakan Nadia. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima sinyal yang menghasilkan gambar dan suara. Iya, terletak pada paragraf berapa? Terakhir. Nah, di sana itu udah nampak dan disimpulkannya. Jadi, televisi adalah sebuah media yang telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima sinyal yang mengubah menjadi suara dan gambar ya. Nah, itu dia sudah nampak di sana ada kesimpulannya. Untuk kamu ketahui, struktur teks eksplanasi ilmiah yang ketiga ini dapat berisi kesimpulan, dapat berisi pesan, dan dapat juga berisi pendapat dari penulis. Ya, kebetulan yang sekarang ini adalah berisi kesimpulan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 pada LKPD kita. Apa katanya? Silakan dibaca ya. Silakan dibaca Dio. Dio lagi ya. Permasalahan adalah dua orang anak yang ingin Soalnya apa? Dua dari video yang telah ditayangkan permasalahan yang terjadi, penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian tulis hasil ke dalam kolom di bawah ini. Ya, silakan dijawab. Apa permasalahannya? Ada lagi ini itu jangan mana nih? Nah, silakan ini. Selain semua angkat tangan. Ayo. Iya, itu jawabannya sudah bagus.
Jadi permasalahannya di video ya Azia mana? Empat ya. Nah, jadi permasalahannya di sana sudah jawabannya udah bagus. Ada 2 orang anak yang ingin menonton televisi dengan acara yang berbeda. Ya, dia bertengkar. Nah, karena mempunyai selera berbeda. Dia anak laki-laki ingin nonton sinetron, sedangkan anak perempuan ingin menonton kartun. Ya, itu permasalahan yang kita lihat tadi kan? Iya. Selanjutnya, penyebab masalahnya apa? Kira-kira menurut kamu? Setelah kamu melihat video tadi, apa permasalahannya? Ya, silakan Sarah. Karena tidak dibimbing oleh orang tua saat menonton televisi yang pada adegan yang tidak patut untuk dilihat. Iya, bagus. Nah, orang tuanya tidak membimbingnya dalam menonton televisi. Oke, ada jawaban lain? Silakan, Fikran, apa jawabannya? Oke, Arif, silakan. Penyebab permasalahan. Iya. Karena orang tuanya tidak melarang anaknya menonton film dewasa yang seharusnya hanya menjadi tontonan anak yang seumurannya. Iya, bagus. Itu jawabannya juga bagus ya. Jadi, penyebabnya adalah kalau kita lihat dari video tadi, orang tuanya tidak melarang dia kan menonton acara yang bukan tontonannya. Bagaimana? Kelompok 2. Bagaimana menurut kamu? Itu udah tepat? Nah, ya jadi kita lihat tadi di video tadi, orang tua yang laki-laki ini dia tidak melarang anaknya menonton tontonan yang bukan tontonannya. Ya? Nah, selanjutnya, kira-kira menurut kamu apa solusinya? Lebih baiknya? Selain ini, ada lagi? Oh, oke, dia. Orang tuanya harus menemaninya ketika menonton televisi dan melarangnya menonton film dewasa. Iya, bagus. Jadi, apa solusinya? Apa solusinya, Nanda? Orang tua harus menemani anak dalam menonton TV. Iya, orang tua harus menemani anak dalam nonton televisi. Apa lagi? Karena seorang anak harus mengalah untuk Bagus. bertengkar. Iya, supaya dia tidak bertengkar, anak ini harus mengalah. Tetapi sebelum dia mengalah, dia harus paham dulu kalau ini bukan tontonannya. Ya, kenapa dia harus bertengkar? Karena acara televisi. Ya, kenapa dia bertengkar? Karena dia tidak tahu kalau acara itu bukanlah yang sesuai dengan umurnya. Ya, jadi anak ini orang tuanya itu harus memberikan tontonan yang baik untuk anaknya. Jangan sampai seperti tadi, orang tuanya tidak melarangnya menonton yang bukan tontonannya. Seharusnya orang tuanya melarangnya. Orang tuanya harus memberikan arahan kepada dia. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3 pada LKPD. Nah, oke, Iruna silakan. Setelah melihat video yang ditayangkan, temukan pengaruh positif dan pengaruh negatif televisi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tulislah pada kolom di bawah ini. Ya. Apa? Pengaruh positifnya apa? Kita bahas bersama. Apa? Apa tadi yang pengaruh positifnya? Kita bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Iya, bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagus ya? Apa, Penas? Mengetahui perkembangan teknologi di dalam maupun di luar negeri. Iya, bagus. Kita dapat mengetahui perkembangan teknologi di dalam dan luar negeri. Itu bagus juga. Apa lagi? Ya. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lengkap. Ya, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lengkap. Apa lagi? Ya. Dapat mengetahui apa yang terjadi di dunia. Ya, kita dapat dengan acara televisi kita dapat mengetahui apa-apa yang terjadi di dunia. Oke, baik. Selanjutnya. Hiburan. Ya, menjadi hiburan. Tapi ingat ya, kalau ketika kamu menjadikan televisi sebagai hiburan kamu, jangan kamu menonton televisi, jangan kecanduan, jangan menonton televisi sepanjang waktu. Nanti pulang sekolah, maka langsung nonton TV. Itu
bagus. Nah, ya. Nah, oke lanjut. Apa lagi? Bisa menjadi sarana belajar. Ya iya, bagus. Bisa menjadi sarana belajar. Siapa yang ada menjadikan televisinya sebagai sarana belajar? Siapa yang pernah menjadikan televisinya sebagai sarana belajar? Iya, Zia, bagus ya. Ada nonton ruang guru? Ada, bagus. Ada ya di televisi itu ada ruang guru itu bagus itu sebagai sarana belajar kamu. Iya, apa? Spot. Nah, selanjutnya pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif apa? Yang dapat membuat sakit mata. Kenapa? Dio, kenapa acara televisi dapat kenapa kalau kita nonton TV dapat membuat sakit mata? Oh, karena terlalu dekat dan terlalu lama nontonnya. Ya. Ya, apa lagi yang negatifnya? Apa? Pelajaran selalu ketinggal. Ya, pelajaran dapat tertinggal kalau kita keasikan nonton televisi dapat membuat pelajaran tertinggal, dapat membuat malas. Apa lagi? Merusak moral. Oke, merusak moral. Kalau kita tiru modal moral yang tidak baik, moral kita juga jadi rusak. Iya. Nah, oh, mendapatkan ide negatif apa? Bisa mengetahui bagaimana caranya berkata kotor. Oh, nah, dengan ada acara televisi, kadang acara televisi itu menayangkan kata-kata yang tidak baik, kita jadi tahu, kita tiru. Apakah itu patut kita tiru? Tidak, tidak patut kita tiru. Nah, apa lagi? Oke, merusak masa depan karena kecanduannya. Kalau kita terus-terus kecanduan nonton televisi, dapat membuat masa depan kita tidak baik. Nah, supaya nambah, apa lagi ya? Oke, dapat membuat nilai pelajaran menjadi turun. Apa? Oh, ya, pekerjaan jadi tidak teratur. Nah, dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan, ya dapat kita simpulkan dengan adanya penemuan-penemuan baru, dengan adanya penemuan televisi itu dapat merubah kehidupan sosial dan budaya kita. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya pengaruh positifnya dan ada juga pengaruh negatifnya. Nah, sekarang kita simpulkan apa pengaruh positifnya apa aja tadi? Ya, mana? Belakang. Ya. Nah, dapat kita simpulkan. Nah, pengaruh positifnya diantaranya
yang tidak baik diacak di televisi sehingga mengurangi rasa nasionalis kamu, rasa cinta tanah air kamu. Nah, tidak menimbulkan hal negatif yang ditayangkan di televisi. Diam. Nah, setelah kita simpulkan ini, apakah ada yang bertanya? Ada yang tidak ngerti? Ada yang ada pertanyaan? Tidak? Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tes evaluasi ya. Ibu ada punya beberapa soal, 10 soal, silakan kamu kerjakan. Silakan dikerjakan ya. Duduknya seperti ini aja ya. Meskipun duduknya seperti ini, tapi pengerjaannya bermasing-masing individu. Masing-masing individu ya. Langsung aja memberikan lebar jawabannya. Silakan dibaca soalnya ya. Soalnya dibaca, langsung dijawab. Nah, yang pertama visi. Oh, belum dapat lembar jawaban. Oke. Nah, silakan soalnya dibaca ya. Diisi. Lembar jawabannya diisi. Silakan kerjakan masing-masing. Silakan kerjakan masing-masing kamu. Ini punya air sendiri. Kerjakan masing-masing ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ah. Pak Adi ulun ngajar baik. Sampai awak. Ah, silakan soalnya dibaca. Soalnya dibaca. Kurang soalnya? Berapa? Soalnya dibaca. Wah. Tidak ada. Tidak ada. Jawabannya apa ya? Tidak ada tuh ibu yang tahu. Nah, daerah Bu? Silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Ada pertanyaan? Putar soal? Tidak? Tutup lewat. Siap Bu? Sudah siap? Siap. Nah, silakan dikumpul lembar jawabannya. Soalnya sini ya. Sama LKPD-nya juga dikumpul ya. LKPD-nya silakan juga dikumpul. LKPD-nya dikumpul. Duduk kembali di tempat masing-masing.
catat Dio. Tuliskanlah 3 contoh. Tuliskanlah 3 contoh penemuan-penemuan sederhana. Penemuan-penemuan sederhana yang ada di lingkunganmu. Sudah? Sudah. 2. Temukanlah 3 contoh pengaruh positif dari penemuan-penemuan baru. Jadi tidak isi saja segala penemuan baru. Ya. Apa pengaruh positifnya? Minimal 3. Kemudian sudah? Nah, soal nomor 3. Ya. Temukanlah 3 contoh pengaruh negatif dari penemuan-penemuan baru. Jadi ini dari secara umum ya penemuan-penemuannya ya, tidak tinggi saja. Nah, oke. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya dengan ditemukannya komputer. Untuk pembelajaran berikutnya ya. Oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya ya, doa sebelum pulang. Ya. Nah, sebelum pulang kamu boleh sholat dulu di sekolah ya. Sholat makan boleh pulang. Nah, silakan ketua kelas pimpin. Nah, silakan ketua kelas pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.